Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristalenta Mailani Panjaitan dengan NIM 4243341009. Saya dari kelas BSPB 2024A. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan MOR. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 yang berjudul Perlunya Integrasi bagi Bangsa Indonesia. Mari kita simak. Integrasi nasional merupakan sebuah konsep yang sangat penting untuk dipahami. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, secara sederhana integrasi nasional adalah usaha dan proses untuk mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di dalam suatu negara sehingga tercipta keserasian, keselarasan, serta kesatuan nasional. Kata integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Sedangkan kata nasional merujuk pada bangsa, yaitu sekumpulan orang yang berbeda latar belakang namun hidup bersama di dalam satu wilayah di bawah satu kekuasaan politik. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah upaya untuk mewujudkan keutuhan bangsa yang terdiri dari beragam suku, budaya, agama, bahasa, maupun kelompok sosial, agar semua elemen masyarakat dapat berjalan bersama dalam satu tujuan nasional. Menurut Miron Weiner, integrasi dapat dipahami dalam 5 jenis. Pertama, ada integrasi bangsa, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan nasional dalam satu kesatuan identitas nasional. Kedua, integrasi wilayah, yaitu penyatuan kekuasaan nasional pusat dengan unit-unit sosial yang lebih kecil. Ketiga, integrasi nilai, yang merupakan adanya kesepakatan atau konsensus terhadap nilai-nilai dasar yang diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial. Keempat, integrasi elit dan massa, yaitu bagaimana hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang dapat berjalan harmonis, sehingga perbedaan aspirasi dapat disatukan. Dan kelima, integrasi tingkah laku, yaitu terciptanya pola tingkah laku bersama yang diterima oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Jika kita melihat dari realitas nasional, integrasi dapat dipahami dari 3 aspek. Pertama, integrasi politik, yaitu usaha untuk menyatukan kelompok-kelompok politik agar tercipta sistem politik yang stabil. Integrasi ini mencakup dimensi vertikal, yaitu hubungan antara elit dengan massa, serta dimensi horizontal, yaitu hubungan antar wilayah, suku, dan golongan. Kedua, integrasi ekonomi, yaitu penyatuan kegiatan ekonomi antar daerah untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan menciptakan saling ketergantungan yang positif. Dan ketiga, integrasi sosial budaya, yaitu proses penyesuaian unsur-unsur masyarakat seperti suku, ras, agama, dan bahasa agar dapat bersatu sebagai satu kesatuan bangsa. Bagi Indonesia, integrasi nasional sangat penting karena menjadi fondasi untuk mempertahankan keutuhan negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman luar biasa, baik dari suku, agama, ras, maupun golongan sosial. Selain itu, integrasi juga berperan dalam membentuk jati diri bangsa, misalnya melalui penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Integrasi nasional juga menjamin stabilitas politik yang kondusif bagi pembangunan, mendukung pemerataan pembangunan ekonomi agar kesenjangan antar daerah dapat diminimalisir, serta memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Untuk mewujudkan integrasi nasional, terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan. Pertama, ada strategi asimilasi, yaitu peleburan 2 atau lebih kebudayaan menjadi kebudayaan baru, di mana identitas asli yang berbaur tidak lagi terlihat. Kedua, strategi akulturasi, yaitu percampuran 2 atau lebih kebudayaan yang melahirkan kebudayaan baru, tetapi ciri-ciri budaya aslinya masih dapat dikenali. Dan ketiga, strategi pluralis, yaitu pendekatan yang paling sesuai untuk Indonesia, di mana perbedaan justru dihargai dan dirayakan sebagai kekayaan bangsa. Dan strategi pluralis menekankan pentingnya sikap inklusif, toleran, serta terbuka terhadap keberagaman. Kesimpulannya, integrasi nasional adalah kunci penting untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan bangsa Indonesia. Integrasi berfungsi sebagai alat untuk mencegah disintegrasi dan konflik sosial, serta membangun solidaritas antar warga negara.
Dalam konteks pembangunan, integrasi memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal serta pemerataan kesempatan bagi seluruh wilayah. Oleh karena itu, integrasi harus tetap dipelihara dan diperkuat melalui pendidikan, komunikasi yang efektif, serta kebijakan yang inklusif agar bangsa Indonesia mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan zaman, baik dari dalam negeri maupun dari dinamika global. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarnya. Sekian dan terima kasih.